Di lahan 6x12, rumah ini didesain dengan layout yang sangat maksimal. Punya 31 kamar tidur dan juga area terbuka hijau di lantai 2-nya. Dan pembelian unitnya, teman-teman bisa mendapatkan bonus full furnish. Bangun tidur langsung lihat ke taman, ini bener-bener wah, fresh banget teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, kali ini aku lagi main lagi nih di salah satu proyeknya Eastern Urban Capital yang lokasinya di daerah Serpong, bernama Wellspring House. Nah, Wellspring House ini lokasinya cukup strategis kalau teman-teman mau ke daerah Serpong ya, karena cuma berjarak sekitar 10-15 menit ke stasiun Rawabuntu ataupun pintu tol Serpong. Nah, buat teman-teman yang butuh perbelanjaan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Lotte Mart ataupun Mall Paradise Walk yang berjarak sekitar 2-3 menit aja. Untuk urusan pendidikan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Global Islamic School ataupun Universitas Pamulang yang berjarak cuma 2 menit aja. Nah, dalam keadaan darurat, lokasi ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Hermina teman-teman, yang berjarak sekitar 2 menit aja. Dengan fasilitas umum yang selengkap itu, pastinya memudahkan teman-teman nih dalam beraktivitas. Nah, Wellspring House ini berdiri di atas lahan lebih dari 8.000 meter persegi yang nantinya itu akan ada 68 unit rumah aja teman-teman, dimana di dalamnya itu terdiri dari 3 tipe ya. Yang pertama adalah tipe Blessing dengan dimensi 5,5 x 11 meter ke belakang, dan tipe Blossom itu 6 meter x 11 meter ke belakang, dan yang terakhir adalah tipe Blooming dengan lebar muka 6 x 12 meter ke belakang. Nah, yang akan kita review kali ini adalah tipe Blooming teman-teman, dimana rumah contohnya itu sudah ada di belakang aku ya. Ini adalah rumah contohnya. Nah, spesifikasi rumah ini juga sudah cukup bagus karena pondasinya sudah memakai footplate beton bertulang, dindingnya double bata ringan, lantainya homogenis style ukuran 60x60, sanitary by Toto, rangka atap baja ringan, dan ditutup dengan genteng bitumen. Nah, teman-teman bisa lihat ke belakang aku, ini adalah rumah contoh tipe Blossom, dimana dimensinya ini 6 x 12 meter ke belakang ya. Nah, rumah ini mengusung tema tropical minimalis teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya ke belakangku, ini adalah rumah contohnya. Dia tuh bener-bener kalem banget, ciri khas Eastern. Dan rumah ini tuh nggak ada kanopinya teman-teman. Jadi layoutnya itu bener-bener sangat maksimal karena dia memanfaatkan luas tanah yang ada. Dia tuh di atasnya nanti itu ada 3 kamar tidur, dan di bawahnya tuh ada 1 kamar tidur untuk ART ya. Nah, teman-teman bisa lihat yuk ke area carportnya. Nah, ini adalah area carportnya. Area carport ini cukup banget kalau teman-teman naruh 2 unit mobil sekaligus nih. Nah, ciri khas Eastern salah satunya adalah ini nih, ada lampu. Jadi di antara rumah satu dengan rumah sebelahnya itu ada lampu seperti ini teman-teman. Nah, di sebelah kirinya ini ada taman yang dibentuk diagonal. Jadi terlihat lebih besar ya tamannya kalau misalnya dilihatnya dari bagian fasad mukanya nih. Tuh. Dan di bawahnya ini carportnya juga sudah menggunakan batuan alam nih. Jadi nuansanya tentunya akan terlihat lebih kalem teman-teman. Tuh. Nah, kemudian belakangnya ini ada beberapa jendela ya di area fasad di lantai 1. Ini adalah jendela ventilasi yang menghubungkan ke area kamar mandi di area lantai 1 yang memanfaatkan area di bawah tangga nih teman-teman. Kemudian ini adalah jendela yang bisa dibuka ya, yang pastinya bisa mengalirkan udara ke bagian dalam rumahnya. Tentunya juga pencahayaannya juga akan lebih optimal ya. Dan yang terakhir ini adalah jendela mati nih teman-teman. Bedanya dengan Project Eastern yang Memora kemarin tuh dia bisa dibuka. Nah, ini tuh dia mati teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau request nih, ininya bisa digeser sehingga nggak mati, itu juga bisa ya teman-teman ya, asalkan dari awal ngomongnya. Nah, satu lagi nih ciri khas dari Eastern, dia di area teras ini selalu menggunakan deck tile dengan menggunakan material kayu bengkirai seperti ini nih. Jadi terasnya ini atau deck tile itu tuh sampai ke area foyernya nih teman-teman, di dalamnya sini tuh. Jadi nanti teman-teman bisa bikin rak-rak sepatu di area dalamnya sini ya. Oke, tapi sebelum ke dalam, ini juga teman-teman nanti dapat terasnya seperti ini nih. Ini pastinya cocok banget kalau teman-teman
terima tamu, atau misalnya lagi santai di sore hari, atau misalnya buat area buat masang-masang sepatu, ini bisa digunakan nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau beli di rumah ini udah dapet seperti ini ya. Oke, sebelum kita masuk, teman-teman bisa lihat ya, pembelian rumahnya juga sudah include dengan smart door lock by Seven seperti ini nih. Ini pastinya bagus banget, dan pastinya listriknya juga sudah cukup besar karena berdaya sebesar 2200 watt setiap rumahnya ya. Pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik dari teman-teman nih. Dan teman-teman juga berhak untuk mendapatkan 2 unit CCTV ya, dan salah satunya CCTV-nya tuh ada di depan seperti ini nih, dan satunya lagi nanti ada di area tangga. Oke, sekarang kita review apa aja yang ada di dalamnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke, sekarang kita review apa aja yang ada di dalam rumahnya dan promo-promo apa aja sih yang teman-teman dapat nih dari furniturnya ya kalau misalnya membeli rumah ini. Oke, begitu sampai ke dalam rumahnya ini adalah ada area foyer, dan tentunya ini ada seperti bench buat duduk kalau misalnya mau pasang sepatu atau naruh sepatu, teman-teman bisa bikin rak sepatu di area sini ya. Tapi dudukan ini tuh belum dapat teman-teman. Begitu juga di area atasnya nih, ini hanyalah referensi aja ya. Ini kayak ada gantungan-gantungan, pajangan, ini semua belum dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman bergeser, ini ada satu area living room. Di sini ada coffee table. Ini udah include ke dalam pembelian rumahnya, dan juga ada kabinet TV nih. Di sini teman-teman. Ini juga teman-teman sudah dapat ya unit ini, tapi sofanya nggak dapat. Oke, kita bergeser ke area sini. Di sini ada satu powder room, dimana apa yang teman-teman lihat di dalam powder room ini semuanya sudah include teman-teman, baik dari mirrornya, dari wastafelnya, juga kabinet bawah, terus semuanya ya yang teman-teman lihat itu udah include ke dalam pembelian rumahnya teman-teman. Nah, memanfaatkan area bawah tangga di sini tuh ada storage room, dan tentunya teman-teman juga sudah mendapatkan storage door-nya seperti ini nih. Jadi ini udah include ya pembelian rumahnya. Nah, rumahnya ini mengusung tema open space teman-teman. Jadi area living room, dining, dan kitchennya berada di satu ruangan tanpa sekat. Nah, menariknya lagi nih, ini juga sudah include ya ke dalam pembelian rumahnya. Jadi teman-teman kalau misalnya beli di Spring House ini sudah include dengan dining table, berikut juga dengan kursi-kursinya ya. Ini ada 4 kursi dan 1 dining table seperti ini. Tapi lampunya belum include teman-teman. Nah, ini kerennya lagi nih, ini juga semuanya yang ada di kitchen ini sudah include teman-teman, kecuali pernak-perniknya aja ya. Jadi aku jelasin sedikit, di sini ada lower cabinet, terus ada top table-nya juga, terus ada open cabinet, kemudian ada upper cabinet, dan terakhir adalah fungsional cabinet yang paling atas nih. Jadi kalau misalnya naruh-naruh panci yang ukuran besar-besar ya, teman-teman bisa di area atas. Di sini juga bisa teman-teman gunakan untuk naruh-naruh bumbu dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak piring-piring atau pajangan-pajangan ini nih belum include ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya lampu nih LED dan down lamp seperti ini udah include teman-teman. Berikut juga dengan cooker hood dan kompornya seperti ini, kompor tanamnya. Oke, next kita geser. Di area belakang ini masih ada satu area taman, dan di depannya tuh ada area asisten rumah tangga teman-teman. Nah, nih ini adalah kamar ART ya, di mana di dalamnya tuh sudah ada kamar mandi di dalamnya nih. Ini masih cukup besar teman-teman, tuh masih sangat manusiawi lah ya. Nah, ini tuh karena yang direview adalah tipe blooming ya, dimana panjangnya itu sebesar 12 meter. Tapi yang tersisa sekarang adalah tipe blessing, dimana panjangnya itu 11 meter. Lalu bedanya di mana? Nah,
Paling bedanya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di Triple Blessing ya, ini tuh cuma sampai sini aja. Jadi kamar ART-nya nanti kamarnya ngadep sana, dan depannya itu ada pintu ke toilet buat ART-nya. Jadi kamar pintunya itu dari sebelah sini, dan kamar mandi ART-nya itu pintunya ngadep ke sini teman-teman. Kalau ini kan sudah di dalam ya, gitu. Dan service areanya juga nggak dapat ya, baik nih tablenya maupun mesin cucinya. Nah, buat Triple Blessing, teman-teman bisa pindahin service areanya ke area taman sebelah situ tuh, teman-teman. Oke, next. Oh ya, sebelum kita next, ini aku mau ngingetin juga, ini sliding door-nya ini sudah solid banget. Dia menggunakan merek dari Dexon, teman-teman. Ini pastinya sangat kuat sekali ya. Teman-teman nggak perlu ragukan lagi by Dexon seperti ini. Nah, setelah kita mereview apa aja yang ada di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Tapi sebelum kita sampai lantai 2, aku mau jelasin dulu nih di area tangga. Ini nanti teman-teman juga sudah dapat railing seperti ini ya, dengan plat besi industrial seperti ini teman-teman nih. Dan juga di atasnya ini ada satu CCTV teman-teman. Jadi teman-teman tuh dapat 2 CCTV, satu di depan, satunya lagi di area tangga seperti ini nih. Oke, sekarang ikut aku ke lantai 2-nya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di lantai mezanin nih teman-teman. Kenapa mezanin? Karena rumah ini tuh mengusung tema split level juga nih. Karena konsepnya itu dia split level, ini adalah lantai mezanin, dan di atasnya itu baru naik ke lantai 2-nya. Ada 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, dan inner garden. Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih di atas tangganya. Ini ada skylight teman-teman, ciri khas dari Eastern juga nih, dimana di setiap area tangganya dikasih skylight supaya pencahayaannya alami. Kalau misalnya siang hari teman-teman nggak perlu nyalain lampu ya di area tangganya. Oke, begitu sampai ini ada satu area walking space nih teman-teman. Tuh, area walking space ini tentunya teman-teman bisa gunakan untuk belajar ataupun untuk bekerja ya. Untuk ibadah juga bisa, kalau teman-teman mau bikin musola kecil di sini juga bisa buat beragama muslim ya. Nah, ini semua teman-teman dapat ya, kecuali kursinya. Jadi teman-teman dapat mejanya seperti ini, kemudian ada ininya juga, dan atasnya ada upper. Ini juga teman-teman dapat, kecuali pernak-pernik ini aja nih. Kayak misalnya lampu nih, kayak gini-gini, pajang-pajang ini teman-teman belum dapat, sama bangkunya gitu. Tapi misalnya nih, Mas, saya pengennya di area sini tuh pintunya langsung ke kamar tidur utamanya. Ini bisa nggak? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau request nih, misalnya di sini dijadikan pintu ya. Jadi misalnya kamar tidur utamanya tuh jadi lebih lega lagi teman-teman. Itu teman-teman bisa request di awal ya. Jadi bikin pintunya nanti sekitar di area sini nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sebelah aku nih ada kabinet-kabinet untuk naruh buku ya. Nah, kalau teman-teman beli di rumah ini belum include ya. Cuma ini aja nih kabinet-kabinet yang belum include di area di lantai 2-nya nih. Ini belum include. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya ya teman-teman ya. Nah, ini ukuran kamar tidur utamanya juga cukup besar ya. Ini pakein bed ukuran king di sini nih. Ini masih muat banget. Nah, ini juga teman-teman nanti dapat juga. Ini ada headboardnya juga dapat seperti ini. Kemudian juga bed boxnya juga sama. Teman-teman juga dapat. Nih, seperti ini ya, bisa dibuka juga. Teman-teman bisa naruh-naruh barang. Kemudian juga nanti ada TV kabinetnya. Teman-teman juga dapat. Yang belum teman-teman dapat adalah kasur sama TV-nya ya, gitu. Dan di sini juga ada tray. Tapi traynya ini nanti belum dapat. Nah, di sini tuh ada satu jendela nih teman-teman nih. Ukurannya juga cukup besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengganti sirkulasi udara di area kamar tidur utamanya, teman-teman tinggal buka aja nih jendela ini nih. Ini juga bagus sih untuk pencahayaan ya, khususnya di siang hari. Jadi teman-teman nggak perlu banyak nyalain lampu nih, gitu. Nah, next kita ke sini. Pas kita tutup, di sini tuh ada satu meja ya. Nah, ini meja ini langsung hadap ke inner garden nih teman-teman. Yang disebut sama arsiteknya yaitu Sunny Patio nih teman-teman nih. Jadi ini enak banget nih. Jadi kalau misalnya lagi kerja atau lagi bengong aja, lagi ngopi di kamar, terus diskusi sama pasangan ya. Ini lagi hujan nih, bener-bener syahdu banget nih nuansanya nih. Dan ini juga bisa dibuka di jendela ya teman-teman. Jadi bukaan ini cukup besar ya. Ada di area belakang yang menghubungkan langsung ke Sunny Patio atau inner gardennya. Ada juga di area fasad rumahnya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nyalain AC atau pendingin ruangan, di sini juga masih cukup adem ya. Oke, ini juga semua sudah include nanti meja-mejanya, kemudian kecuali ini ya,
kecuali kursinya. Kemudian area wardrobe-nya nih, lemari-lemari ini semua sudah include. Nanti teman-teman dapat dari pembelian rumahnya nih. Tuh, untuk warnanya teman-teman nanti bisa diskusi dengan orang interiornya ya. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman nih. Gitu. Oke, next di dalam kamar tidur utamanya nih masih ada satu kamar mandi nih teman-teman, dimana seperti yang teman-teman lihat ini sanitari sudah by Toto, dan di sini area antara area kloset dengan area showernya juga dibatasi dengan kaca seperti ini. Ini juga spasinya sudah dapat teman-teman, dan di sini ada area wastafel, kemudian ada kabinet bawahnya juga, ini semua juga sudah dapat. Ini ukurannya juga cukup spesial ya. Nah, kecuali kerannya aja nih. Nah, ini ada jendela yang bisa teman-teman buka lagi nih untuk sirkulasi di kamar mandi di dalam tidur utamanya ini nih teman-teman. Oke, next sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih. Modelnya split level gitu ya. Nih, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, inilah baru disebut sama arsiteknya di lantai 2-nya teman-teman. Ini juga nanti teman-teman sudah include. Ada railingnya dengan besi plat industrial seperti ini juga udah dapat, dan di sini juga ada kaca yang langsung ngadep ke sunny patio-nya atau inner garden di area lantai 2-nya. Jadi bener-bener fresh banget, begitu bangun tidur langsung lihat ke taman, ini bener-bener wah fresh banget teman-teman, asik. Oke, kita kesini dulu ke kamar tidur anak. Ini ukurannya juga cukup spesial ya. Ini taruh in bed ukuran single. Di sini masih muat banget dan ada jendela di belakangnya. Ini langsung menghubungkan ke area taman yang ada di bagian belakang di area lantai 2-nya nih. Keren lagi nih, nanti kita lihat. Nah, itu juga teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi udara ataupun pencahayaannya ya. Jadi dia tuh kayak modelnya kayak ada void-nya gitu teman-teman. Nah, ini di kamar tidur anaknya teman-teman juga nanti dapat lemarinya seperti ini, terus atas-atasnya, kemudian tablenya juga dapat, kecuali kursi sama kasurnya aja nih teman-teman ya. Oke, next kita ke kamar mandi yang ada di dalamnya nih. Karena kamar mandinya ini dia menggunakan connecting door teman-teman. Tuh, bisa digeser, dan ini kamar mandinya langsung terkoneksi dengan kamar yang ada di sebelahnya gitu. Tapi kita lihat dulu nih kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya keren sih. Jadi teman-teman tuh cuma di Eastern aja mungkin ya yang punya konsep mandi itu with the view. Jadi di sini tuh masih ada jendela yang bisa teman-teman buka. Nah, ini yang aku bilang tadi kayak ada area void-nya ya. Tuh. Nah, jadi ini benar-benar teman-teman bisa mengakses ke sini. Ini sebenarnya kalau misalnya mau buat service area anak ya untuk jemurin pakaian, ini juga masih bisa lah. Atau untuk bercocok tanam, bikin vertical garden, ini masih bisa banget. Dan di sini tuh juga teman-teman nanti sudah ada tangga monyet untuk mengakses ke area toren. Jadi gokil, keren. Nih. Oke, seperti yang lainnya ya, kiranya juga teman-teman belum dapat. Tapi shower, sanitari, juga di situnya tuh ada wastafel disertai dengan kabinet, dan kacanya juga teman-teman sudah dapat nih nantinya dari pembelian rumahnya. Oke, next kita bergeser lagi nih lewat kamar mandi. Ini ada satu kamar tidur anak lagi nih yang ukurannya juga sama persis dengan kamar yang tadi ada di sebelahnya ya. Nah, ini juga sama dapatnya juga. Ini ada lemari, semua sama ya, kecuali mungkin headboardnya nih. Headboardnya nanti nggak seperti ini teman-teman, paling standar aja sih gitu. Dan di belakangnya tuh ada jendela ya. Bedanya tadi tuh ada tembok, yang ini tuh dia langsung menghadap ke luar teman-teman nih. Ini juga teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi ataupun memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke kamar tidur anaknya ini. Oke, next kita ke depan. Di sini masih ada jarak sekitar 1 meter. Nah, di sini buat tempat bengong ini ada yang dinamakan corner bay. Nih, ini juga teman-teman nanti sudah dapat nih kabinet bawah yang disebut corner bay ini nih. Kecuali ya bantalan-bantalan ini aja ya, itu belum dapat teman-teman. Oke, jadi ini kayak ada lorong, dan ini nih yang membedakan dengan rumah yang lainnya. Di sini tuh ada inner garden yang disebut dengan sunny patio, di mana area ini teman-teman bisa fungsikan untuk berbagai kegiatan ya. Misalnya aja olahraga,
kumpul sama keluarga, barbekyuan, area jemur juga bisa. Kemudian banyak fungsinya di area Sunny Patio ini, karena di atasnya itu dia langsung outdoor teman-teman. Jadi tuh dia nggak ada genteng ataupun nggak ada kanopi, itu bener-bener langsung ke matahari. Tapi nih misalnya nih, Mas bisa nggak saya misalnya pengen Sunny Patio-nya itu ditutup setengah? Bisa banget. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya beli rumah di sini, ini teman-teman misalnya mau tutup setengahnya, ini bisa banget ya, karena memang ini adalah referensi buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman beli di sini, teman-teman mau tutup sebagian atau seluruhnya juga bisa ya. Tentunya teman-teman diskusi di awal dan memintanya kepada developer pastinya. Oke, nih ya, udah enak banget. Bengong-bengong, ngopi-ngopi sore di sini, gokil, enak banget. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di dalam rumahnya, dapatnya apa aja, sekarang kita masuk ke harga dan cicilannya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian harganya ya, tapi aku mau ngingetin lagi, yang tadi kita review itu adalah tipe blooming ya. Nah, di sini tuh ada 3 tipe ya, tipe blessing dengan lebar 5,5 kali 12 ke belakang, terus tipe blossom itu 6 kali 11 ke belakang, dan tipe blooming itu 6 kali 12 ke belakang. Yang tadi kita review itu adalah tipe blooming. Nah, karena tipe blooming ini habis, maka kita jelasin yang 2 tipe lainnya ya, yaitu tipe blessing lebar 5,5 kali 12 dan tipe blossom 6 kali 11. Oke, tipe blessing dulu deh. Tipe blessing itu punya luas tanah di 66 meter persegi dan luas bangunannya 105. Harganya itu 1.575.269.640 rupiah. Ini dengan DP 5% yaitu di Rp78.763.482 dan di breakdown dengan Bank Danamon, salah satu bank yang bekerja sama dengan Wellspring ini. Tenor di 10 tahun, 3 tahun pertamanya itu di Rp15.066.196, di 15 tahun 3 tahun pertamanya itu Rp10.979.698, dan tenor 20 tahun 3 tahun pertamanya itu di Rp8.974.185. Nah, ini teman-teman note ya, ini tipe blessing sama tipe blossom itu beda promonya. Tipe blessing itu diskon 5%, free AJB, free balik nama, free SHM, free AC 2 unit, 1 PK, dan free smart home. Nah, sekarang kita beralih ke tipe blossom dengan lebar 6 kali 11 meter ke belakang, yaitu dia luas tanahnya itu mulai dari 68 ya yang tersisa ya, dan luas bangunannya itu di 105 meter persegi. Harganya Rp1.255.395.320 dengan DP 5% yaitu di Rp86.264.766. Nah, ketika kita breakdown dengan bank yang sama yaitu Bank Danamon, di tenor 10 tahun, 3 tahun pertamanya itu di Rp16.501.072, 15 tahun 3 tahun pertamanya Rp12.255.384, dan di tenor 20 tahun 3 tahun pertamanya itu di Rp9.828.870. Nah, promonya ini diskon 3%, full furnish, free AJB, free balik nama, free SHM, free AC 2 unit, 1 PK, dan free smart home. Tentunya yang kita breakdown ini adalah Bank Danamon dengan bunga yang berlaku pada saat ini ya. Tentunya bunga ini akan berubah ke depannya teman-teman, jadinya menyesuaikan. Jadi kalau promo itu biasanya ada yang dari developer, ada juga yang dari banknya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee senilai 10 juta dan langsung aja hubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi, mumpung unitnya masih ada. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena rumahku teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See ya.